Nah, cache memory ini dirancang untuk mendapatkan memori yang cepat, kemudian besar, dengan penggabungan memori yang berharga murah dan berharga lebih mahal. Nah, di mana cache memory itu berada di antara CPU dan memori utama atau main memory. Cache memory ini memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibanding dengan memori utama. Hanya saja ukurannya lebih kecil karena harga cache memory sendiri itu lebih mahal dibanding dengan memori utama. Data yang dikirim dari memori utama dengan kecepatan yang relatif lambat ini dikirim dalam bentuk block transfer, sehingga data ditransfer dalam beberapa word sekaligus ke dalam cache memory. Kemudian dari cache memory, data ditransfer ke CPU dengan kecepatan yang lebih tinggi atau cepat. Data ini dikirim dalam ukuran word atau dikirim per word. Jadi ketika CPU membutuhkan data yang ada di memori, data tersebut akan dibawa ke cache memory sekaligus dengan data-data lain yang belum tentu dibutuhkan sebenarnya. Nah, jadi satu blok yang berisi data yang dibutuhkan oleh CPU itu dikirim ke cache memory. Kemudian setelah sampai ke cache memory, data yang dibutuhkan dalam ukuran word itu akan dikirim ke CPU. Ketika CPU membutuhkan data lain yang kebetulan ada di blok tersebut, maka tidak perlu lagi adanya transfer dari memori utama ke cache. Hasil pengolahan dari CPU itu juga dikirim ke cache memory dalam ukuran word transfer atau dikirim per word. Kemudian setelah mendapatkan beberapa atau satu blok data, data baru dikirim ke memori utama. Nah, ini diperlukan untuk mengurangi pemakaian sistem bus yang kecepatannya relatif lebih lambat dibanding kecepatan CPU. Kemudian berkembang penggunaan cache menjadi beberapa level, yaitu multi-level cache. Itu di mana cache memory terdiri dari beberapa level, bisa 2 atau sampai 3 bahkan sekarang, di mana cache level 1 ini adalah cache memory yang memiliki kecepatan paling tinggi. Kapasitasnya juga paling kecil, karena harganya paling mahal. Di level berikutnya atau level 2, ini ada cache level 2 dengan kecepatan yang lebih rendah dibanding cache level 1. Kapasitasnya juga lebih besar. Kisarannya kalau sekarang antara 256 KB sampai 1 MB. Kemudian ada cache level 3. Ini adalah cache memory dengan kapasitas paling besar dan juga paling lambat di antara cache level yang lain. Cache memory level 3 inilah yang terhubung langsung ke sistem bus sehingga bisa mengirim data ke memori utama atau menerima data langsung dari memori utama. Penambahan beberapa level ini dimaksudkan supaya semakin mempercepat pengiriman data atau transfer data dari memori utama ke CPU. Nah, ini adalah gambaran data yang dikirim dari memori ke cache. Jadi, data dari memori itu dikirim dalam ukuran blok, nah, di mana dalam satu blok itu terdiri dari beberapa word. Kemudian data ini dikirim ke cache, data dalam satu blok. Nah, cache ini akan mengirimkan data ke CPU dalam ukuran word. Jadi satu word ini dikirim satu persatu ke CPU. Jadi bedanya kalau dari memori dia mengirim data ke cache langsung satu blok. Kemudian kalau dari cache dia mengirim data ke CPU hanya satu word atau per word. Nah, ini adalah operasi baca pada cache memory. Ketika prosesor menerima alamat memori yang akan dibaca atau read address, maka dia akan memeriksa apakah di cache ya, apakah data pada alamat yang akan dibaca tersebut itu tersedia di cache atau tidak. Kalau tersedia, maka data tersebut langsung diambil dan dikirim ke CPU, sehingga data bisa diolah oleh CPU. Kalau data tidak ada di CPU, maka prosesor akan mengakses memori utama atau RAM untuk mengambil satu blok data yang ada alamat yang dimintanya. Jadi yang diambil bukan hanya data yang diminta, tapi satu blok data yang di dalamnya ada data yang diinginkan. Kemudian setelah itu, komputer mengalokasikan cache untuk satu blok tersebut. Nah, setelah dialokasikan, saat memori mengirimkan satu blok data ke cache memori, secara bersamaan, word pada alamat pembacaan tersebut itu dikirim ke CPU. Jadi, pengiriman data yang dibutuhkan oleh CPU itu tidak menunggu pengiriman seluruh blok dari memori utama selesai. Jadi, prosesnya secara paralel.
Nah, ini adalah gambaran organisasi dari cache memory, di mana cache memory itu ditempatkan di antara prosesor dan sistem bus pada umumnya. Sehingga prosesor tidak perlu mengakses sistem bus ketika data yang diinginkan sudah ada di cache memory. Alamat dari cache memory ini sebenarnya berkaitan dengan alamat memori, yaitu alamat memori yang sudah menggunakan virtual memory. Nah, virtual memory yang dimaksud di sini adalah fasilitas yang memungkinkan program dapat menangani memori secara logis tanpa harus memperhatikan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Jadi, program pada sistem operasi itu tidak mengakses memori menggunakan alamat fisik, tapi menggunakan alamat logis yang sudah dikelola oleh sebuah hardware yang dinamakan sebagai MMU atau Memory Management Unit. Ini adalah cache fisik dan cache logis. Cache logis atau logical cache. Cache ini dikenal juga dengan istilah cache virtual, di mana cache akan menyimpan data menggunakan alamat virtual. Prosesor akan mengakses cache secara langsung tanpa melalui memory management unit. Kemudian yang di bawah adalah cache fisik atau physical cache. Cache fisik ini menyimpan data menggunakan alamat memori yang sebenarnya. Jadi dia tidak menerjemahkan melalui MMU atau Memory Management Unit. Nah, prosesor mengakses ke cache menggunakan alamat virtual pada physical cache. Ini adalah dua jenis organisasi cache memory yang berbeda. Keuntungan dari logical cache yang atas ini adalah akses prosesor ke cache jelas lebih cepat karena tidak perlu melalui memory management unit. Sehingga alamat yang diinginkan tidak perlu lagi diterjemahkan. Namun kekurangannya adalah setiap aplikasi atau setiap program yang berjalan itu akan menggunakan alamat virtual yang sama. Artinya setiap aplikasi itu akan memulai alamat dari awal dengan menggunakan alamat virtual. Sehingga kalau menggunakan logical cache itu ketika prosesor akan mengakses data atau cache pada program yang berbeda, itu cache-nya harus dikosongkan terlebih dahulu. Nah, ini juga kerugiannya. Ini adalah ukuran cache dari beberapa jenis prosesor. Dari tahun ke tahun, ukuran cache dari beberapa jenis prosesor berubah-ubah. Ada yang tetap, ada yang semakin bertambah, baik pada cache level 1, 2, ataupun 3. Karena harganya yang cukup mahal, cache memory ini, maka ada keinginan untuk meminimalkan ukuran cache memory. Ini terlihat dari beberapa jenis prosesor yang ukuran cache-nya kadang diturunkan untuk jenis prosesor yang lebih baru. Semakin besar ukuran cache-nya juga ternyata gerbang yang dibutuhkan juga semakin banyak. Ini juga bisa memperlambat kinerja dari prosesor itu sendiri. Cache level 2 ini kalau kita lihat di tabel ini dimulai pada era Pentium, di mana Intel menambahkan cache level 2 dengan ukuran 256 sampai 512 KB dengan cache level 1 yang berukuran 8 KB. Kemudian cache level 3 dimulai oleh PowerPC, di mana menggunakan cache dengan ukuran 2 MB. Kalau kita perhatikan, ukuran cache baik level 1 atau level 2 itu tidak bertambah untuk jenis prosesor yang lebih baru. Bahkan kita lihat terjadi penurunan, khususnya untuk IBM. Untuk seri berikutnya, IBM justru menurunkan cache level 2-nya. Kemudian pada cache level 3, ini ukuran justru semakin bertambah. Adanya cache yang multi-level ini dikarenakan kepadatan logika pada prosesor yang sudah semakin meningkat, di mana komponen-komponen yang ditanamkan pada prosesor ukurannya semakin kecil, sehingga semakin banyak komponen yang bisa dipasang atau dibuat pada satu keping chip prosesor. Nah, sehingga memungkinkan untuk memiliki cache memori di keping chip yang sama pada keping prosesor. Cache yang ada pada keping prosesor ini disebut sebagai cache on chip. Cache on chip ini bisa mengurangi aktivitas bus eksternal pada prosesor atau sistem bus, serta bisa mempercepat waktu eksekusi serta meningkatkan kinerja dari sistem secara keseluruhan. Di mana ketika instruksi atau data yang diminta atau diperlukan itu ada di dalam cache on chip atau cache pada keping prosesor, maka prosesor tidak perlu mengakses sistem bus.
di mana akses cache pada chip itu jauh lebih cepat dibanding dengan harus mengakses bus atau sistem bus, meskipun tidak diperlukan waktu untuk menunggu pada siklus bus tersebut. Kemudian saat prosesor sedang mengakses cache yang ada di dalam chip prosesor, bus ini bisa digunakan oleh modul-modul lain untuk mentransfer data. Cache ini di awal diperkenalkan sebagai single cache atau hanya ada satu cache pada sebuah prosesor. Kemudian berkembang menjadi multi-level cache, di mana ada cache level 1, level 2, atau bahkan sampai level 3. Di awal, cache level 1 ditempatkan pada internal prosesor atau cache on chip. Kemudian, cache eksternal itu ditetapkan sebagai cache level 2. Di awal, cache level 2 itu berada di luar ring prosesor. Begitu juga pada cache level 3. Ada potensi penghematan penggunaan cache memori, karena penggunaan cache level 2 itu ternyata bergantung pada hit rate di cache level 1 dan cache level 2. Hit rate atau hit ratio ini adalah rasio prosesor bisa mendapatkan data yang diinginkan di cache memori. Perhitungan ini mengacu pada adanya data yang diinginkan terdapat di cache level 1 dan juga cache level 2. Grafik ini menunjukkan dampak cache level 2 pada total hit berkaitan dengan ukuran dari cache level 1. Sumbu X ini menunjukkan ukuran dari cache level 2. Dan ini adalah hit ratio yang didapatkan. Garis hijau menunjukkan cache level 1 dengan ukuran 8 kilobyte. Pada cache level 1 dengan ukuran 8 kilobyte, hit ratio akan mengalami peningkatan ketika cache level 2-nya berukuran 16 kilobyte dan mengalami stabil di 256 hingga 1 megabyte untuk kapasitas dari cache level 2. Pada cache level 1 berukuran 16 kilobyte, hit ratio mengalami peningkatan pada cache level 2 berukuran 32 kilobyte. Artinya kisarannya adalah 2 kali lipat ukuran cache level 2-nya dibanding dengan cache level 1. Hanya saja untuk cache level 1 dengan ukuran yang bervariasi perlu diuji kembali bagaimana hit rasionya. Dengan meningkatnya ketersediaan area on chip yang tersedia untuk cache memori, kebanyakan prosesor saat ini itu sudah memindahkan cache level 2 ke chip atau ke keping prosesor dan menambahkan cache level 3. Awalnya cache level 3 ini juga ditempatkan di bus eksternal. Belakangan ini prosesor sudah memasukkan cache level 3 ke chip prosesor atau ke keping prosesor. Nah, ini menandakan bahwa adanya keuntungan peningkatan performa ketika menambahkan cache level 3 di keping prosesor. Cache memori sendiri ini ada dua jenis untuk saat ini. Ada cache yang split atau dipisahkan antara cache yang digunakan untuk menyimpan instruksi atau perintah dari CPU dan ada yang digunakan untuk menyimpan data. Split cache seperti ini umumnya digunakan pada cache level 1 pada prosesor-prosesor saat ini, di mana cache yang digunakan untuk instruksi itu terpisah dengan cache yang digunakan untuk menyimpan data. Sehingga ketika prosesor akan mengambil instruksi, CPU hanya berinteraksi dengan cache yang digunakan untuk menyimpan instruksi. Begitu juga ketika prosesor hendak mencoba mengambil data, prosesor hanya berinteraksi dengan cache level 1 yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua adalah jenis Unified Cache atau cache yang terpadu. Cache jenis ini memiliki hit rate yang lebih tinggi daripada cache yang terpisah. Karena cache ini bisa menyeimbangkan beban antara, maksudnya ketika pola eksekusi ini lebih banyak memanggil atau mengambil perintah atau instruksi dibanding dengan data, maka cache akan cenderung terisi dengan instruksi. Begitu juga sebaliknya, ketika operasi dari eksekusi ini lebih banyak melibatkan data, maka cache ini akan lebih banyak terisi dengan data. Tren dari penggunaan cache ini adalah pada level 1,
cache itu di-split atau dipisah untuk data dan instruksi atau perintah. Kemudian cache terpadu atau penggabungan ini digunakan pada cache di level yang lebih tinggi, di level 2 dan 3. Ini adalah evolusi cache memori pada prosesor keluaran Intel, di mana pada seri 368, di mana pada seri 386 Intel belum menyertakan cache on chip. Cache sudah disediakan, hanya saja ada di eksternal dari CPU dengan memori yang kecepatannya lebih cepat dibanding dengan memori utama. Kemudian pada seri 486, Intel sudah memasukkan cache di keping prosesor dengan ukuran 8 KB yang kecepatannya sudah menyamai prosesor. Kemudian pada seri 486 menambahkan cache level 2 yang posisinya di luar keping prosesor dengan kecepatan memori yang lebih tinggi atau lebih cepat dibanding dengan memori utama. Kemudian di era Pentium, Intel sudah menyertakan 2 cache pada keping prosesor, di mana satu digunakan untuk data dan satu digunakan untuk instruksi atau perintah. Kemudian pada Pentium 2, Intel sudah memasukkan cache level 2 pada keping chip prosesor. Kemudian pada era Pentium 3, Intel sudah menambahkan cache level 3 yang posisinya ada di luar prosesor. Kemudian mulai era Pentium 4, Intel sudah memasukkan semua cache level 1, 2, dan 3 ke chip prosesor dengan versi yang lebih bagus dari era Pentium sebelumnya. Ini adalah blok diagram dari Pentium 4, di mana pada prosesor Pentium 4 ini jenis awal ya, ini terdapat 3 level cache memori. Cache level 3 ini berukuran 1 MB yang terhubung ke sistem bus. Kemudian ada cache level 2 dengan ukuran 512 KB. Kemudian ada cache level 1 yang terpisah antara data dan instruksi. Pada cache level 1 untuk instruksi, kita lihat di sini hanya ada satu arah pengiriman instruksi, yaitu dari cache memory atau dari sistem bus cache memory kemudian menuju ke CPU atau ALU. Ya. Kemudian untuk cache level 1 jenis data, ini arahnya ada dua, ya, yaitu baca dan tulis. Ukuran dari cache level 1 data di Pentium 4 ini adalah 16 KB dan untuk instruksi ada 12 KB. Nah, instruksi yang tersimpan di cache level 1 ini langsung diterjemahkan oleh CPU untuk menjalankan instruksi atau perintah-perintah yang didapatkan. Nah, ini organisasi cache pada ARM prosesor. Nah, ARM prosesor sendiri sudah memiliki cache memori beberapa level. Ini adalah contoh dari ARM prosesor yang memiliki 2 level cache memori. Di mana ada cache level 1 yang terhubung langsung ke ARM core-nya. Kemudian ada cache level 2 yang terhubung ke memori utama. Baik, sekian materi untuk cache memori kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.